2 minggu ke belakang ini, aku sadar bahwa yang datang tiba-tiba bisa hilang tiba-tiba juga. Selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-21 dari bulan Agustus 2020. Sekarang jam 12. Jam setengah 2, maksudnya jam setengah 2 pagi. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang datang dan pergi. Karena yang datang akan pergi dan yang pergi belum tentu tuh akan kembali lagi gitu kan. Jadi gini, kurang lebih 7 bulan yang lalu, aku kenal sama seorang cewek dari salah satu media sosial gitu. Nggak tahu udah aku singgung atau belum di episode-episode sebelumnya, karena udah lumayan banyak hal yang kita bahas bareng-bareng kan ya. Jadinya agak lupa, maafin. Tapi ya oke lah, buat yang belum tahu, aku dan si cewek ini makin hari makin dekat gitu kan. Yang awalnya kami cuma ngobrol via direct message, via DM. Akhirnya saling bertukar nomor WhatsApp sampai kita berdua tuh mutusin buat ketemu. Waktu itu aku lagi penasaran banget sama yang namanya Alterland gitu. Alterland. Terus apa itu Alterland? Gampangnya, Alterland itu adalah sebuah tempat di mana seseorang bisa mengekspresikan sisi dari dirinya yang lain. Misalnya nih, kalau di akun utama kan biasanya orang-orang bakal share tentang kegiatan sehari-hari, sambat, interaksi sama teman-teman deket yang udah dikenal sama dia gitu kan. Baik secara online ataupun offline. Nah, kalau di Alterline itu biasanya orang-orang akan berbagi hal-hal yang dalam tanda kutip nih ya, tabu. Atau kalaupun nggak tabu, bisa di berbagai hal yang kita anggap rahasia gitu lah. Misalnya kayak berbagi tentang cara dapetin sugar daddy dan sugar baby. Ini beneran ada. Gimana caranya bisa menjalin friend with benefit tapi nggak baper, interaksi sama stranger yang berakhir mantep-mantep gitu, tapi hanya dalam semalam, atau bahasa kerennya ONS gitu, nggak tahu aku kepanjangannya apa. Ini adalah sedikit dari banyaknya istilah alter yang kupahami selama beberapa waktu masuk ke Alterland. Dan cuma dari media sosial burung biru aja gitu aku tahunya. Oh iya, ini aku pure ungkapin ke kalian buat nambah wawasan kita aja, biar sudut pandang kita tuh lebih luas lah ya. Jadi kalau suatu saat kau ketemu sama anak alter, kau nggak bingung lagi tentang beberapa istilah dari mereka dan gimana cara ngatasi mereka itu kan. Oke, balik lagi ke si cewek yang ketemu aku tadi. Kami ketemu di bioskop buat pertama kalinya. Karena dia juga hobi nonton film, sengajalah aku ajak dia nonton film horor gitu kan. Ya kalian para cowok ngerti lah kenapa enak banget nonton film horor bareng cewek. Dari awal sampai ke pertengahan film, aku dan dia masih sama-sama malu. Karena selama ini kan cuma intens komunikasi tuh via chat gitu. Jadi pas ketemu ya rada awkward gitu lah. Ketambahan pas dia datang, pakainya tuh basah semua. Hari sedang hujan dan dia maksa banget berangkat supaya bisa ketemu aku. Apa nggak ngerasa bersalah kali aku kan? Makanya pas dia ngeluh kedinginan di dalam bioskop itu, kulepaskanlah jaketku gitu. Mau ku kasihkan ke dia, dianya nolak. Katanya udah biasa dingin-dingin. Nggak tau lah, waktu itu suasana tambah awkward. Inisiatif lah aku. Soalnya kan udah aku lepas jaketnya gitu. Jadi karena dia nggak mau pakai, ya udah aku taruh aja tuh jaket di kursi sebelah yang masih kosong gitu kan. Kayak biar seolah-olah gentle aja gitu. Padahal mah enggak. Jadi aku tuh paling nggak betah udara dingin sebenarnya. Tapi demi first impression yang baik ke dia, ya aku lakuin lah hal konyol kayak gitu. Terus pas film udah hampir sampai ke akhir, kita baru berani lebih terbuka, teriak-teriak bareng karena jump scare dari film horor tadi. Terus kita juga udah mulai ngobrol, mulai diskusi tentang film tadi gitu, tentang endingnya yang mind blowing, yang plot twist lain, yang kayak kayak gitulah istilahnya udah lebih mengenal gitu kan. Selesai nonton tuh, ku ajak dia buat ngopi sebentar karena pas ku tanya ke dia mau pulang jam berapa, katanya terserah aku aja. Pokoknya nggak sampai tengah malam. Oke, ku ajak dia ke salah satu tempat ngopi.
bukan tempat juga sih, karena tuh kumpulan warung kopi dan kafe-kafe gitu yang nggak jual kopi aja. Lokasinya ada di sebelah barat patung pesawat daerah Soekarno Hatta Malang tuh, apa sih namanya? Yang ada sudi-sudi gitu loh. Entahlah itu Sudi Moro atau Sudi Mulyo, nggak tahu, aku lupa. Pokoknya ada sudi-sudinya kalau nggak salah. Di situ kita tuh cerita-cerita tentang dia kuliah di mana, terus selama ini udah berapa lama di Malang gitu kan. Ya intinya kayak ngehabisin waktu supaya bisa agak maleman dikit sebelum aku antar dia pulang ke rumah gitu. Kita juga ngelawak-ngelawak receh, bukan kita sih, lebih ke akunya, kalau dia dengerin aja sih. Kebanyakan denger gitu kan. Terus ketika udah hampir jam 10 malam, aku anterin dia pulang. Awal itu kukira rumah dia itu deket aja, mungkin di Kota Malang namanya. Kalau di Kota Malang kan deket aja gitu kan. Ternyata rumah dia tuh jauh banget, kayak di Malang Kabupaten sana gitu kan. Dan aku ngiranya awalnya di Kota Malang, makanya bisa ngajak ngopi sampai jam 10 malam gitu. Karena ya aku ngiranya rumah dia deket, ternyata jauh. Kayak di perjalanan tuh udah hampir sejam gitu baru baru sampai. Itu pun di gang rumahnya dia, bukan di rumah dia. Sampai sekarang aku masih nggak tahu rumahnya dia yang di sana itu di mana, aku nggak tahu. Dia nggak pernah mau diantar sampai ke depan rumahnya, dia maunya cuman sampai ke depan gang. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena itu hak dia gitu buat nyembunyikan di mana rumahnya gitu kan. Terus beberapa hari kemudian kami ketemu lagi. Kali ini tuh dia yang datengin aku di depan kampus. Pas ku datangi dia yang lagi nunggu, Pak Satpam kampus tuh kayak, "Mas, ini mbaknya udah nunggu dari tadi gitu loh. Kenapa kok sampean keluar dari kelasnya baru sekarang?" Bukan ding, bukan keluar dari kelas. Maksudnya datangin dianya baru sekarang. Karena posisinya waktu itu kan aku lagi ngopi juga di luar gitu sama temen kan. Terus dia nunggu di kampus. Aku kirain dia tuh bakal lama gitu datangnya. Karena yang sebelumnya, yang pertemuan pertama tuh dia rada lama karena hujan kan. Terus yang ini kok cepet banget nyampe nya, jadi aku kaget dong. Terus ya butuh waktu juga buat sampai ke kampus dari tempat ngopi yang mungkin sekitar 2 sampai 3 kilometer gitu. Makanya pas aku datang, bapak satpamnya langsung ngomong, "Mas, sampean dari mana aja kok baru datang? Ini mbaknya udah nunggu dari tadi," gitu kan. Terus tak bilang, "Ya udah Pak, nggak apa-apa, dia emang suka menunggu." Soalnya aku dan satpam kampus tuh udah kayak sering interaksi gitulah, jadinya ya dia tahu dan ya memang seneng ngebercandain aku juga. Terus kita berangkat ke warung kopi tadi, ketemu sama temanku, ngobrol bentar. Terus temanku mungkin karena dia nggak mau ngeganggu gitu kan, akhirnya dia pulang duluan. Dan aku dan si cewek ini akhirnya ngopi sampai sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore. Terus baliknya tapi bukan ke rumah, tapi ke tempat kerjaku. Waktu itu kan aku masih kerja gitu, jadi baliknya ke tempat kerjaku. Di sana terus kita ya ngobrol-ngobrol lagi lah, cicat-cicat. Apa sih bahasanya? Cicat ya, kayak kayak gitu, menghabiskan waktu lagi. Terus dia aku tawarin makan malam, dan akhirnya setelah makan malam tuh sekitar jam 8, setengah 9 itu baru dia ku suruh pulang, karena aku emang lagi nggak bisa nganterin pulang waktu itu, ya lagi kerja gitu kan. Akhirnya dia ku naikkan Gojek, Gojek atau Grab lupa, intinya ojol online gitulah. Bentar aku ngebalikin halaman supaya nggak lupa mau ngomongin apa aja. Nah, ini nih udah dapat poinnya tadi. Karena udah sering ketemu juga kan, jadi aku putuskanlah buat nembak dia waktu itu, karena kita emang selama sebulan tuh intens sekitar 3 sampai 4 kali. Terus ketemunya itu juga lama, kadang dari pagi sampai malam atau dari siang sampai malam gitu terus kan, selama beberapa kali itu tadi. Kuputuskan lah buat nembak dia. Salah aku sih karena terlalu cepat nyaman ke dia, padahal cuman karena kami tuh sering ketemu, bukan saling suka gitu. Aku juga nggak pernah nanya gimana perasaan dia ke aku sebelumnya kan. Udah main tembak-tembak aja. Pas pertama aku ajakin pacaran, dia tuh ngomong gini,
kenapa mau pacaran sama aku? Kamu tahu kan aku gimana? Ketika dia ngomong gitu, kukira itu gimananya dia itu gimana pandangan dia terhadap dunia, gimana moodiannya dia waktu lagi banyak pikiran, atau gimana dia yang susah buat terbuka ke orang lain. Tapi nyatanya gimana yang dia maksud itu beda dengan pemahamanku gitu loh. Gimana yang dia maksud itu masih ada hubungannya sama yang ku jelasin di awal tadi, yang alter line itu kan. Kami tuh ketemu di alter line, dan ya gimana yang dia maksud adalah tentang sisi dari dirinya yang itu sih. Oke, itu kita bahas nanti aja lah ya. Karena aku salah paham dengan gimananya dia itu. Akhirnya dengan naifnya aku sanggupilah pertanyaan dia tadi, dengan jawaban yang sekiranya bikin dia yakin buat mau jalanin hubungan sama aku. Terus dia jawab, ya udah aku mau, tapi nanti nembaknya waktu tanggalnya bagus ya mas. Waktu itu dia bilang gitu, tanggal 2 bulan 2 2020, biar tanggalnya bagus. Kalian bisa ngebayangin gak sih gimana senengnya gue waktu itu, kayak udahlah jadian, terus tanggalnya bagus juga gitu kan. Kan keren banget gitu loh, kayak wow gitu kan. Tapi ternyata enggak. Hubungan kami enggak bertahan lama karena ya gitu, dia itu adalah tipikal yang keras, yang susah terbuka ke orang lain kan, makanya keras pendapatnya harus itu. Dan aku adalah tipe yang nggak bisa nerima alasan tanpa logika, kayak aku nggak bisa nerima alasan kalau itu nggak masuk di akal gitu. Akhirnya ya udah, kita jadian nggak sampai sebulan dong, nggak sampai, mungkin akhir-akhir bulan 2 itu kita udah putus lagi gitu. Karena gimana pun ya susah gitu buat menyatukan dua ego yang benar-benar berbeda, yang ternyata selama ini tuh kita cuman tahu dari hal-hal baik dari masing-masing, kita nggak menyelami segitunya. Dan memang karena aku aja kan terlalu mudah baper gitu ke dia, kayak gampang banget gitu. Bahkan kita kenalan waktu itu mungkin ya sebulanan, terus tiba-tiba aku udah nembak dia juga gitu. Ya mau gimana lagi, namanya udah kejadian kan. Oke, lanjutlah. Sebuah kisah cinta yang amat sangat singkat. Masuk ke bulan Maret, aku yang nggak mau kita berjarak terlalu jauh. Bahkan setelah mutusin buat ngechat dia lagi gitu. Soalnya aku mikir, buat apa sih ngejauh lah, terus ngehindar lah, atau ngeghosting lah bahasa kerennya gitu kan. Buat apa gitu, karena kan ya kita tuh masih sebentar aja gitu pacarannya, belum banyak kenangan yang udah terjadi di antara kita. Jadi kenapa nggak kita coba buat baikan, buat jadi tanda kutip temen gitu kan. Setelah putus kan ya nggak masalah juga gitu loh. Ya udah, kita baikan lagi, terus intens chat dan teleponan lagi, terus kita sering jalan bareng juga gitu. Nah pas itu mungkin sekitar April kah atau Mei, aku lupa. Itu kebodohanku sih, lagi-lagi tuh aku baper lagi ke dia gitu loh. Karena emang ya gitu ya, aku bisa menerima sisi dia yang keras kepala itu. Ternyata setelah aku pikir-pikir lagi gitu, jadi aku baper lagi ke dia gitu kan. Dan lagi-lagi tuh aku nggak nanyain perasaan dia ke aku gimana gitu loh. Aku cuman kayak, ayo deh kita balikan, ayo deh kita baikan lagi, kita coba lagi gimana gitu kan. Tapi aku ngajak doang gitu, kayak aku nggak nanyain dia gimana ke aku. Dan dia nggak jawab, dia cuma jawab yang waktu itu aku kira nya dia itu adalah iya. Ternyata yang ngebucinin tuh ya cuman aku. Sampai ke bulan Juli kemarin, kupikir semua akan baik-baik aja gitu. Sampai aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, dia post foto bareng cowok di dalam kamar, lampu dimatiin, dan si cowok itu udah lepasin pakaian bagian atas. Ya masa iya mereka mau renang kan gitu.
dengan emosi yang memuncak, segala sumpah serapah besar dari mulut terjadi gitu, kayak yang biasanya aku nggak pernah sebesar itu kalau ngeluarin sumpah serapah, kayak biasanya santai aja gitu kan, nggak pernah maki, kayak ya maki cuman bercandaan, nggak sampai kayak yang bener-bener ngekursing banget gitu loh, nggak ngekutuk banget gitu. Kira keluar juga karena emang udah why gitu, kayak nggak kepikiran aja sih, kayak kenapa dia bisa gitu gitu kan. Soalnya rasa tidak bisa menerima itu juga memenuhi pikiranku gitu. Akhirnya kami bertengkar lagi. Ketika kemudian aku mikir apa yang salah, apa yang kurang, kenapa dia tega ngelakuin ini, dan banyak pertanyaan lain, akhirnya aku nemu titik yang tepat tentang masalah kami ini. Itu adalah ekspektasi gitu. Aku dengan segala ekspektasi tinggi yang mengikat, sementara dia dengan jiwanya yang masih pengen bebas. Gimana yang dia maksud pun mulai kupahami bahwa dia sedang bertanya apakah aku tuh bakal nerima sisi dari dirinya yang masih bebas atau enggak. Dan buat sekarang ini aku tuh belum siap sama sekali gitu buat nerima sisi dia yang itu. Balik lagi ke orangnya masing-masing lah ya. Menurutku pribadi sih kalau udah ngucap komitmen dalam berhubungan, sebisa mungkin aku nggak akan nyakitin perasaan pasanganku, apalagi sampai upload sesuatu yang nggak pantas dia lihat. Cuman ya tadi dalam tanda kutip tuh kebodohanku, karena aku nggak pernah nanyain tentang gimana dia ke aku gitu kan. Ya itu balik lagi lah ke orangnya masing-masing gitu. Nggak apa-apa, orang-orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Yang penting kan gimana kita menerima mereka ketika hadir, dan mendoakan supaya terus baik-baik aja ketika mereka tuh udah pergi dari kita. Oke lah, itu aja buat episode kali ini. Kayaknya dari tadi curhat terus ada suara sanyu, nggak tahu dari menit keberapa tadi ya. Mungkin agak ngeganggu kalian, maafin. Nanti aku bakal sebisa mungkin buat ngeredus suara itu, noise itu, kalau kedengaran. Selamat beristirahat karena malam sudah larut dan kamu udah boleh tidur sekarang. Tenang, pelan-pelan aja. Dilanjut besok pagi ya.